سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلنا وارزقنا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memenuhi hajat syahidul baik, yakni dalam rangka memperingati aulia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebelum kita berbicara lebih banyak dari kita membuka acara ini dengan pembukaan Al-Quran ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dalam keadaan sehat walafiat dengan kesehatan yang ada pada kita berkumpul bersama-sama di rumah Bapak Manuari dalam rangka mengabulkan hajat beliau, di mana dalam hal tersebut perlu teringat dengan hadis Rasulullah yang berbunyi man qada hajat ahli muslim qadabahu hajatihi. Barang siapa menunaikan hajatnya sesama muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajatnya. Jadi maklum karena kita semua ini pasti mempunyai hajat, artinya mempunyai keperluan. Jadi seyogianya setiap sesama muslim apabila mereka berhajat memerlukan sesuatu sekiranya dapat untuk dikabulkanlah. Karena hal tersebut adalah merupakan bagian daripada sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dimana karena kita yakin benar bahwa kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Dengan berimannya kepada Allah dan berimannya kepada Rasulullah, oleh karena itulah kita meyakini tentang sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Untuk kita ketahui apa itu sunnatullah, apa itu sunnah Rasulullah. Sunnatullah adalah Al-Quranul Karim. Sunnah Rasulullah itu adalah Al-Hadis. Oleh karena itulah kedua perkara tersebut, baik itu Al-Quran, baik itu Al-Hadis, adalah merupakan wahyu dari Allah SWT dan sabda daripada Rasulullah untuk kita perpegangi agar kita di akhirat kelak nantinya mendapatkan rahmat dari Allah, bukan di akhirat tapi di dunia pun juga tentunya. Kemudian di akhirat pun juga lebih-lebih hendaknya. Karena mana kita yakin benar bahwa yang namanya akhirat pasti akan kita temui. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam maksud daripada Sahibul Bait adalah membicarakan masalah manaqib aulia Allah Syekh Muhammad SAW. Jadi kita untuk ketahui apa itu aulia. Aulia adalah wali daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mempunyai kelebihan. Di mana kita maklum apabila yang namanya nabi ada mempunyai mukjizat. Apabila wali mempunyai karamat. Apabila orang-orang saleh mempunyai maunah. Apabila orang yang yang ada juga kelebihan daripada kebiasaan itu istidraj, itu dilanjut. Jadi ada beberapa faktor. Jadi dalam hal tersebut masing-masing orang itu ada punya kelebihan. Jadi kita yakin benar yang namanya Rasul atau Nabi itu ada punya kelebihan seperti mukjizat.
wali mempunyai karamat. Adapun orang-orang saleh itu mempunyai maunah. Maunah itu artinya pertolongan dari Allah. Apa itu pertolongan dari Allah? Maksudnya apabila seseorang berhajat kepada si orang-orang saleh tersebut, sehingga walaupun umpamanya ini hendak kita tawar dingin kah, tawar apa kah umpamanya, walau Fatihah sekalipun atau Bismillah sekalipun yang dibaca, sehingga karena si orang yang saleh itu tadi mendapat kelebihan atau mendapat pertolongan dari Allah, sehingga berhasil itulah. Kemudian ada yang terakhir itu, ada juga yang menyalahi daripada adat, itu adalah orang yang dilanjur itu walaupun melebihi daripada kebiasaan orang, sehingga kita merasa heran umpamanya, tapi itu adat istizad atau dilanjur. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal tersebut untuk menunaikan hajat daripada Sayyidul Bait adalah mengenai aulia Allah. Jadi aulia Allah disebutkan di sini adalah wali Syekh Muhammad Somad. Di mana untuk kita ketahui yang namanya aulia Allah itu, di mana Allah Subhanahu berfirman, "Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ala inna aulia Allah. Ketahuilah bahwasanya aulia Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak takut dan tidak gentar, walahum yahzanun, dan pada duka cita. Karena apa? Karena mereka yakin benar semuanya yang ada pada diri beliau itu adalah merupakan qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridha, syukur, ridha lah. Tapi kalau kita biasanya kalau sakit sedikit aja sudah gelisah umpamanya lah. Nah ini sudah artinya apakah ini karena Tuhan lah. Nah, jadi oleh karena itu kita yakin benar kalau kita yang namanya setiap kita itu ada ini cobaan. Tetapi cobaan tersebut harus dapat kita atasi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita tadi mencari manakib aulia Allah teman-teman yang biasanya huruf Arab lah. Kebetulan harus dapat mencari belagai jadi untuk maghrib tadi. Itu jadi ya ada aja kan, banyak aja. Jadinya ada Latin lah. Makanya apabila Latin ini kadang-kadang panggilannya gugu-gugu lah, apalagi kita kan sudah tua nih lah. Nah ini bakal kacamata kayak khutbah juga kita harus merasa kadang-kadang nyaman bahpal apa itu sambat maunya ya itulah punya. Tapi kalau buku ini kadang-kadang membaca bukunya ini kiranya kurang daripada pengawasan itu lalu gugu kan. Iya, artinya kekurangan yang daripada kita, sehingga kita ini namanya manusia itu ada punya kekurangan. Namun dalam segala kekurangan tersebut ya kita tidak terima aja, terimalah. Apalagi orang ini sudah umur 2 kali 7 sudah. Kalau kita ditetapkan berapa umurnya? 2 kali 7 berapa? 14 ya? Sampai 7. Nah, bisa sampai 7-8 balik kali. Jadi oleh karena itulah ya mohon maaf aja ulun bukan menggurui sembilan bertahan, tapi namun mengabulkan daripada hajat daripada Sayyidul Bait. Itu mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Sayyidul Bait dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Taala. Karena kita dalam hal pertemuan yang kayak begini ini adalah untuk apa ya? Untuk mengamalkan sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Apabila kita mengamalkan sunnatullah dan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk yang bujur-bujur kita bertuhan kepada Allah. Allah juga mengakui bahwa kita selaku hambanya Allah, dan kita mengakui kepada Nabi kita Muhammad bahwa kita bernabikan kepada Muhammad. Dia akui pula oleh Nabi kita bahwa kita umat beliau. Ini ada umpamanya mengaku aku bertuhan kepada Allah, aku bernabi kepada Muhammad, tapi hanya segera ucapan aja. Nah hal yang demikian itu rasanya sih kurang tepat. Jadi hal yang itu mudah-mudahan di dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan kita benar-benar bertuhan kepada Allah dan bernabian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun untuk hal yang nomornya itu kita amalkan sunnahnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa di dalam hal itu dibunyikan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitaballahi wa sunnat rasulih. Ujar Nabi, aku tinggalkan kepada kamu taraktu fikum. Aku tinggalkan kepada kamu dimaksudkan kepada siapa? Pada Buya kah? Pada Sengkian kah?
kepada seberatan orang yang mengimani kepada beliau sejak dahulu, sekarang dan sampai akan datang pun juga hadis itu berlaku. Nah artinya taraktu aku tinggalkan itu. Cuma bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, nah itu oke lah. Tapi bagi yang beriman, auzubillah ya. Apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Rasulullah, amrain, dua perkara. Sekiranya berpegang kedua perkara tersebut, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi yang dua perkara dimaksudkan adalah Quran dan al-hadis. Jadi oleh karena itulah mudah-mudahan kita benar-benar apa yang kita harapkan bertuhan kepada Allah, benar-benar diakui Allah sebagai hambanya Allah, dan bernabikan kepada Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi kita Muhammad sebagai umat beliau. Amin. Allahumma jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah SWT, untuk mengingat bahwa ini menafik mau aulia Allah semua teman, mari kita bacakanlah. Itu tadi hanya mukadimah aja lah. Jadi adapun yang intinya ini yang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabiat Sayyidi Syekh Muhammad Saman. Mengapa kita perlunya mengetahui tabiat daripada sini? Tabiat itu artinya kelakuan Syekh Muhammad Saman itu. Kenapa? Untuk kita ketahui agar kita dapat mengikutinya. Kan itu maksudnya lah. Selagi kecil hingga pada had mursyid adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani hawa nafsu. Jadi beliau ini ya pahamnya sudahlah, artinya taat kepada kedua orang tua. Kita pun juga lah musyahadah itu artinya dalam hal penyaksian kepada Allah, benar-benar betul kepada Allah lah. Muraqabah ini mengintai lah, artinya mengintai, maksudnya ini mengawasi Allah. Jadi artinya memang benar hawas kepada Allah ini. Ini ada juga aku bertuhan kepada Allah ketika pinandu. Nah, ini payahnya. Makanya untuk pinandunya kepada Allah kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu tauhid. Demikianlah makanya dinyatakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ilmu hadis Rasulullah ini lah diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi ketiga faktor ilmu tersebutlah untuk kita pelajari agar sempurna segala ibadah kita. Baik ibadah kita kepada Allah yang menyangkut kepada syariat, baik pun ibadah kepada sesama manusia. Ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani daripada hawa nafsu. Maksudnya ini daripada adat kebiasaan beliau melawani termasuk itu kada menurunkan hawa nafsu semata-mata. Lain halnya kita. Kalau kita ini biasanya untuk ini teruslah. Nah, tapi kalau orang aulia Allah itu memang ada ukurannya lah, yang bagaimana sifatnya. Karena hal yang demikian itu adalah ya sudah artinya makam beliau lah kayak begitu itu. Jadi oleh karena itulah bagaimana kita menyikapi juga, walaupun kita artinya mencatatkan namanya hawa nafsu itu juga perlu ada pada kita juga. Nah tapi hawa nafsu yang bagaimana ya? Karena kalau ada hawa nafsu, kalau ada nafsu makan aja bila kadang bernafsu kayak apa ya. Nah paham aja lah, barangkali lemah, barangkali ada kaum menjadi sawit kira-kira. Jadi nafsu itu harus ada juga. Nah, tapi nafsu ini nafsu yang bagaimana? Itulah. Ini nafsu ada macam-macamnya. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Ya. Jadi dalam hal tersebut ada nafsu, tapi nafsu yang membawa kepada kebaikan. Ya. Jadi kalau kita membahas masalah nafsu itu banyak macam-macamnya lah. Jadi kita kalau terlalu terlalu mendetail. Yang penting kita membaca hal yang begini ini, mudah-mudahan terkabul apa yang dihajatkan oleh Sahibul Baik dan juga hajat kita semuanya. Amin. Dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit dua. Artinya siden kada banyak guring. Itu aja pahamnya lah.
Walaupun kadang orang bisa paham aja juga, cuma untuk menggarisbawahi apa yang ada di sini, maksudnya sini kada banyak guring itu sini mbak ibadah. Nah sama ulun juga paham aja kalau bapak kan ada bang sudah tuh hari biasanya ya guring itu maunya 5-6 jam, 8 jam saat lah kadang-kadang bisa di 2 jam 3 jam ya kenapa kah sudah itu ya kenapa lah tapi ya, alhamdulillah mudah-mudahan yang penting sehat aja gitu aja dah. Misalnya jam 2 jam 3 jam 4 sudah bagus lah. Nah gitu jadi kena mungkin sentian juga pernah juga merasakan lain ini nak. Jadi bila hal yang bikin lupa itu mudah-mudahan juga di dalam ketidaktiduran kita tuh banyak ingat. Ini ada aja juga kadang-kadang banyak tidur sehingga kadang banyak ingat. Tapi ada juga yang banyak tidur daripada beribadah. Tapi banyak tidur itu baik. Tapi yang kayak apa pula? Makanya ada dikatakan naumul alim khairum min ibadatul jahil. Tidur orang yang alim itu lebih baik daripada ibadah orang yang jahil. Oh, kenapa? Karena orang yang jahil itu kadang punya ilmu dalam hal untuk beribadah. Jadi ibadahnya Allah alam, lima kadangnya Allah alam gitu aja dah. Nah, tapi kalau di dalam kita ada ilmu yang amal bigarimin amalah dengan tukbal. Orang yang beramal tanpa ilmu amal itu akan diterima. Jadi ada mereka itu hanya tidur aja tapi berpahala lebih banyak daripada orang yang beribadah. Nah itu paham aja sudah. Karena tidurnya orang alim itu mungkin ibadah juga. Nah inilah ibadah tidurnya yang alim itu yang kayak apa? Maka tidur. Nah tapi ibadah juga ada. Nah niatnya yang tidur untuk apa kan gitulah. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah lanjutlah. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tua beliau, maka keluh kesah dan beliau seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai pada waktu sahur, beliau bangun dan membaca ratib sahur dan sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak lalu membaca ratib sahur. Ratib sahur itu wirid lah gitulah. Nah ini jadi hendaknya kayak itu juga kita. Nah ini makanya diadakan kaum apa segala macam ini supaya maunya tuh sebelum subuh pun juga harus sudah ada buku milik kadang-kadang gitu lah. Nah cuma ini kadang-kadang ya bagaimana lah. Jadi oleh karena itu ini ada kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Jadi oleh karena itulah ini kita sangat berbangga sekali juga ini kalau kita menyelesaikan dengan kepemimpinan yang akan datang inilah hadis kita ini mudah-mudahan ke depan ini lebih baik lagi karena dalam hal apa untuk membina umat lah. Oh kenapa hadisnya yang membina umat bekerja sama dengan ulama. Makanya ada dikatakan lah kita menyimak apa yang dikatakan oleh Zain Izid sudah tahu aja sekian sebutan lah itu siapa ya yang dikatakan apa yang digoloki sejuta umat. Apa beliau mengatakan kalau ulama dan umara ulama dan umara ini bersatu atau apa selamatlah umat. Bersanding. Kalau ulama dan umara bersanding, selamatlah umat. Tapi kalau ulama dan umara bertanding, kiamatlah umat. Maksudnya kayak apa tuh? Ulama dan umara bersanding maksudnya ujar ulama, oh kayak ini kada boleh, ini kan. Lalu ujar puramil, ujar pulsik, ujar ulama. Nah ini. Nah itu kan lalu bersanding namanya kan. Tapi kalau bertanding yang bagaimana? Ujar ulama, oh kalau main apa ya? Narkoba apa saja? Itu kada baik ujar ulama. Jadi ujar umara, kada apa bagus saja ini. Itu hanya bertanding namanya. Artinya memasing anuan kiamatlah umat. Maka oleh karena itulah, makanya tadi kita libatkan dengan adanya kepemimpinan, artinya dengan ada umara ini kan karena kalau pejabat itu ulama namanya pejabat lah baik itu bukan hanya presiden, pembakal pun juga camat, gubernur, kemudian wali kota sampai ke presiden itu umara namanya. Maka oleh karena itulah di dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada tanggung jawab. Nah, jadi yang namanya tanggung jawab itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota, bukan hanya bupati, bukan hanya camat, bukan hanya kadis, tetapi kita nang keluarganya pun juga merupakan apa? Tanggung jawab. Nah, sebab apa dinyatakan oleh Rasulullah atau disabdakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin
tiap-tiap pemimpin ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi yang namanya pemimpin itu bukan hanya camat, bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, hanya presiden, kita pun juga jadi pemimpin. Nah, sama umpamanya kita punya anak 5, harus diapakan. Oleh karena itulah harus diberikan pendidikan, kan tanggung jawab ke orang tua tersebut. Nah, inilah. Nah, jadi mengenai tabiat daripada Syekh Muhammad Samad lah, membaca ratib sahur dan sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari. Dan apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyraq dan dua rakaat. Dan apabila naik matahari 1/4, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Dan lagi pula adalah beliau membanyakkan puasa sunat dan riyadhah dan menjauhkan dari bersedap-sedap dan berlezat-lezat dunia dan sampai daripada yang halal sekalipun. Riyadhah ini artinya latihan. Memang di dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan kesuksesan harus latihan. Nah, latihan. Makanya yang kayak Buya ini sudah umur sudah, cuma dalam berceramah karena apa? Karena dianggap apakah kurang latihan apa bagaimana lah, memang kekurangan kita masih lah. Jadi kadang kau viral lagi. Nah, kenapa kadang kau viral? Memang kita kadang-kadang gimana lah gitu, ada pikir gitu, bukan berarti kurang pede kadang. Tapi namun alhamdulillah ada yang lebih lagi. Nah, kita maklum aja lah kita, walaupun kadang orangnya walaupun sampai juga ada apalah seperti dia masih masih semangat, kita bisa aja. Nah, karena apa? Karena untuk menggerakkan syiar daripada agama Islam ini untuk lebih bersemangat lagi. Karena kalau luyu kadada nang berdakwah, kadada pula nang mendengarkan, sehingga kayak apa menjadinya. Tapi ada juga nang berdakwah nang mendengarkan kadada pula. Nah, sebab dalam hal berdakwah, dalam segala macam itu memang harus ada keserasian. Sama nang kayak kita mengajar tuh. Yang mengajar ini harus ada muridnya yang diajari. Atau muridnya ada, gurunya kadang karena kalau itu sama kita berdakwah angkai ini berbicara seorang pada ramai. Coba kalau pun ada juga jadi setengah sedikit kayak itulah, walaupun bapak juga kita ya, jadi nang bisa dicirap, nang bisa nang bisa dipakai, nang baiknya diambil. Kenapa? Karena yang membaca ini ada menyampaikan nang baik aja nang diambil, jangan buruk dibuang jangan diambil. Jadi mana nang pina larang dipuruk walaupun tadinya jepit kita kan. Nah, kalau kayak itulah. Nah, tapi ini dikatakan kayak itulah. Ini kisah orang bacaan supaya jangan ngantuk. Nah, lebih lagi yang bacaan ini juga harus apa ya? Harus suaranya mendukung. Suara yang mendukung sehingga yang mendengar sekalipun kada rasa ngantuk, kada apa segala macam, baru bahasa air apa segala macam lah. Nah, kalau Buya, kada pakai untuk antuk, ada apa lah, masing-masing lah itu. Jadi supaya rame. Jadi yang tadinya walaupun 1 jam 1,5 jam, kada rasa segembira. Itulah. Apalagi kita merasa yang namanya dalam hal untuk mengadakan baik pun peringatan atau apa segala macam pengajian kayak begini ini dicatat kebaikan dan bahkan dihadiri oleh malaikat. Nah, malaikat rahmat adalah seperti kayak maulid juga kan. Cuma kita aja kadang melihat, tapi kita yakin bahwa ada malaikat menyaksikan. Nah, hal yang demikian itu adalah merupakan iman. Karena yang namanya iman ini itu kan kada dilihat. Makanya ada dinyatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang namanya beriman itu kadang-kadang ada hal yang gaib kita percayai. Tapi kalau kada beriman,
kecuali nyata dulu bahwanya percaya. Tapi karena kita beriman, bahwa itu pahala ada, dosa ada, kemudian hal-hal yang lain itu ada seperti surga, neraka dan lain sebagainya. Nah, jadi hanya kita tinggal menghayati aja nih bagaimana supaya hidup kita ini kan gitulah. Nah, menyikapinya gitulah. Jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan masalah untuk membaca manaqib si Maulana Allah si Muhammad SAW ini, artinya walaupun ini sudah rasanya cukup aja begitulah, tetapi namun kiranya kita sedikit juga mengutarakan apa yang bisa disampaikan ya, sekali lagi berkenaan dengan kehidupan kita ini. Karena kita yakin benar yang namanya kehidupan kita ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Mudah-mudahan kita ini benar-benar istiqamah dalam hal untuk menuntut agama. Jadi dalam hal untuk menuntut agama dimaksudkan itu dalam hal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam ya pembicaraan kita yang dulu tadi lah, berkenaan dengan hadis Rasulullah, namanya Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu diwajibkan setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Adapun ilmu yang wajib dituntut sebagai berdoa itu ada 3 perkara. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqih, dan ketiga ilmu tasawuf. Ketiga faktor ilmu inilah yang merupakan kewajiban bagi setiap kita kaum muslimin untuk kita pelajari. Tetapi namun pada dasarnya, pada intinya yang merupakan mendasar sekali adalah Al-Quran. Oleh karena inilah Al-Quran mudah-mudahan kita nantinya dihidupkan kembali. Al-Quran kita hidupkan kembali untuk mempelajari anak-anak kita nantinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman dalam kehidupan kita ini. Kalau orang boleh berkata, makanya ulun tinggi segala macam ini kan dikira kumpul pulang pada ulun hendak menggerakkan kayak gimana bahasa Inggris. Kok kenapa buya bahasa Inggris segala macam karena ulun melihat di Padingan itu nang keluar negeri aja kalau 5 orang tuh bisa lebih tuh. Ada nang ke Saudi Arabia, ada nang ke mana lagi, ada nang ke Turki, ada nang ke Cina. Jadi beberapa orang ada nang ke Hadramaut. Nah, jadi untuk sampean ketahui lah Ibu ya adalah sekalian ini. Buya ini dari tahun 2016 kemarin ingin mengadakan pembelajaran kalau bahasa Arabnya itu Ta'limul Quran wal Lughah, mempelajari Al-Quran dan bahasa. Bahasa dimaksudkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris maksudnya untuk kita pelajari agar kita kuasai. Karena dengan bahasa tersebut sehingga kita bisa berkomunikasi. Karena ulun merasakan sudah waktu ulun pergi dibawa oleh Haji Syahid ke mana-mana ke Shenzhen, Macau, ke mana lagi ke Hong Kong. Tahun 2014 kemarin, 2014 lah. Kalau 2022 tadi kan alhamdulillah kita diumrahkan. Maaflah ulun berarti menemukan diri kada. Ulun artinya berterima kasih dengan beliau itu artinya karena apa? Karena beliau entah apalah kita sempat juga melajari beliau perjuangan anak buah. Jadi itu merupakan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pelajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu merupakan komunikasi, artinya hubungan kita antara sesama umat manusia. Jadi jangan kita. Cuma kadang-kadang ada yang beranggapan, ngapa aja belajar bahasa Arab sih? Kadang-kadang ada orang Arab, ngapa kita belajar bahasa Inggris? Ini ada orang Inggris. Tapi karena kita yang namanya laki-laki ini pasti kemana-mana tuh bisa, aslinya kada diduga-duga gitu. Nah, jadi kita Bapak sangat mengagumi juga, bukan berarti kagum lah, artinya sangat bersuka juga ini bahwa ini supaya untuk diketahui juga lah, untuk diketahui bahwa insya Allah sekitar 15 hari lagi ini menggunakan rumah Bapak Ibu Supti Pak Nasir. Karena apa? Karena beliau punya anak yang namanya Azhar. Nah, kenapa berkisah kita lah ini untuk memberikan artinya lahu bahwa alhamdulillah artinya dengan ilmu itu tadi hingga mengumrahkan abahnya, mamanya, adiknya bertiga yang diumrahkan. Jadi ulun dimintakan untuk menumpukan rumah Pak Nasir ini tidak 20 hari nantinya. Kita 15 hari lagi ke sana. Dia akan pergi berangkat ke
ke Mekah, ke Jeddah, kemudian ke Turki juga, ini di Turki soalnya. Nah, ini. Jadi sebelumnya beliau itu bergabung, si Azhar tadi itu bergabung dengan orang yang punya terapir, jadi sampai berhasil kayak itulah. Nah ini, jadi beliau itu kepandaian beliau tadinya sekolahnya di mana? Indah Alus itu apa namanya, di apa? Di Banjarbaru itu, di Alus lah, di apa namanya, di apa? Kalau tahu juga, siapa tahu di yang di Banjarbaru itu apa namanya, di ya pesantren apa namanya, lupa. Bukan Darussalam, bukan. Pesantren, aduh lupa aja kita nih. Ya bukan Al-Falah, yang satu lagi, yang Banjarbaru sana. Yang dipimpin oleh Haji Allahumma sholli ala Muhammad di Jarkasi itu, bahwa bahkan kita kalau kita itu di Gontor di nama pesantren aja lupa aja. Kemudian melanjutkan S1 di Gontor, habis ke Gontor ke Turki. Beberapa tahun di Turki untuk mencapai S2-nya, ya berhasil. Ya anak mah memberhakan mamanya, abahnya, si Indah juga. Jadi ada juga bahwa untuk bekerja sampai 15 juta gaji sebulan tuh Pak. Kalau di luar negeri itu. Kalau di sini kira-kira 3 juta aja kira ada kan yang wani menggaji kerja misalkan itu. Wallahu a'lam bisawab tuh lah. Jadi kalau keluar negeri begitulah kelebihan dari kita ilmu ini. Nah, jadi kita ya andai kata kada gaji 3 juta sebulan umpamanya apa adanya ya bisa kita begitulah. Nah, jadi jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sangat mengagumkan, atau bukan bari kagum kada, artinya menyukuri bahwa artinya kalau memang punya ilmu begitulah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menyangkut kepada pembacaan makhluk oleh Allah, dan ingin pun juga mengamalkan, bahkan dari bujang pun juga lah untuk kita ketahui ini, amalan di monat sama ini untuk kita ketahui. Sesudah sembahyang subuh yang ulun baca itu Allahumma firli ummati sini Muhammadin, Allahumma arham ummati sini Muhammadin, Allahumma mustir ummati sini Muhammadin, Allahumma jbur ummati sini Muhammadin, 4 kali setelah sembahyang subuh. Itu dalam ceritanya ini dianggap itu satu martabat dengan aulia Allah. Mungkin kita akan diwali jadi barang itu lah. Mudah-mudahan. Jadi kalau kalian mau mengamalkan, dipersilahkan hal yang mungkin itu lah. Mudah-mudahan kita nanti ya bagaimana lah yang kita harapkan itu akan terlaksanakan atau terciptakan dengan apa yang kita harapkan. Jadi ulang sekali lah. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummati Muhammadin, Allahumma mustir ummati Muhammadin, Allahumma jbur ummati Muhammadin. Jadi yang terbaik. Kalau ini sekali aja dulu. Nanti kalau 4 kali, jadi 4 kali kita jadi itu apa namanya untuk kita amalkan, mudah-mudahan kita masuk ya umpamanya kada jadi wali, jadi kawan-kawan sidin barang kena dihalau di padang mahsyar kena kan, karena setiap orang yang meninggal itu nanti di hari kiamat itu dibangkit kemudian dihalau. Jadi watari kumpis sa'ir watari kumpil jannah, ada untuk ke surga, ada ke neraka. Jadi gimana kita kena? Jadi apakah kita bersama para aulia, para nabi, para orang saleh, ataukah orang-orang yang? Nah, hal yang demikian itu agar kita jangan sampai menjadi sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT, firmankan orang-orang kafir itu. Ya laitani kuntu turaba. Jadi orang kafir itu nantinya berkata hendak minta dijadikan tanah. Mana bisa dijadikan tanah? Dia tinggal penyesalan. Makanya ada di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu sangat beruntung. Tapi kalau orang yang orang yang kada beriman atau beriman juga hanya sekedar aja, wallahu a'lam itulah. Jadi oleh karena itulah mudah-mudahan dikuatkan keimanan kita kepada Allah SWT, beriman kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita apa yang kita harapkan adalah ketenangan dalam kehidupan kita, dan nantinya husnul hatimah. Tapi untuk mendapatkan husnul hatimah dimaksudkan nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai orang yang mempunyai ketenangan jiwa. Jadi orang yang mempunyai ketenangan jiwa itu nanti dipanggil oleh Allah. Ya.
Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada Tuhan kau. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu kepada golongan hambaku, kata Allah. Bila masuk kepada golongan hamba Allah, Allah mempersilahkan untuk memasuki surganya Allah. Apabila Allah memerintahkan untuk masuk surganya, menang sudah. Maka di dalam surga itu kayak apa nantinya? Nah, ini kita tahu Jepang kita lah. Cuma kabarnya ya wabah segala macam, dari segala macam begitulah. Mungkin kalau mendengar ceramah tadi itu, nah siapa yang hadir tadi itu, nah dari Jakarta itu kawan siapa yang berkendaraan mobil, ada siapa namanya yang meninggal tuh ya, siapa ini Jepri ya tuh, beliau seandainya beliau itu katanya wah bagus banget cara masjid itu 1,5 jam kita rasa hendak aja mendengar lagi itulah, tapi artinya sudah kena mengingat segala macam tuh cukup aja gitu. Jadi kita bapak juga yang mendatangkan orang dari jauh, tapi pulang orang di Parak nih jangan jadi disepelekan, karena kalau yang mayat kan belum tentu menjawab mereka itu kira-kira kayak itu lah. Nah sampai 40 juta habis kok, membari 10 juta, 5 juta, 10 juta, kita membari. Oh kenapa Buya berdiri kan? Kadang kan sekedar menyambat aja gitu lah. Jadi ya mudah-mudahan kita juga memperhatikan dalam hal tersebut, yang mudah-mudahan kita yang pada intinya kita wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, nah, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Karena dalam persatuan itu tadi sehingga kuatkan. Makanya bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Untuk menghindarkan daripada keruntuhan tersebut, hendaknya kita bersatu. Tapi namun kadang-kadang ada juga namanya sikit-sikit. Nah, cuma pada intinya kita jangan hendak gasak, gisik, gosok, jangan. Nang ianya asah, asih, asuh. Nah, artinya kita saling. Nah, jadi itulah. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan saya berbaik ya sebagaimana tadi mengabulkan apa yang beliau terkabulkanlah. Amin. Ya, awal jemaah ya. Ya haul. Awal jemaah lah. Iya. Mengapa kita membaca doa haul? Siapa yang meninggal tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kita ada peduli kepada keluarga kita. Makanya ulun untuk menjadi tahu lah. Ulun limbah meninggal Abdul Khair. Apa mana itunya urangnya nih? Kelihatan ada. Bukan hanya kepada Abdul aja. Jajak milik amal siapa saja yang ingat mana. Jadi berdua orang adanya Abdul Khair meninggal. Karena ya sama aja 9 lah. Kami cerita dengan Abdulnya sampainya kami bersuara belum bahagia. Jadi kada kawin ini oleh karena apa? Kemudian Jepang ya kada kabul lagi bola pesantren. Nah, padahal di dalam pesantren ulun wakil pengasuh besar sudah kuat. Tapi hendak punya sendiri. Karena apa? Karena kadang kita berprinsip ini. Apakah kita jadi kapten di kapal halus atau jadi pelatih? Walaupun kapal ganar jadi pelatih. Nah, itulah intinya. Jadi ulun harus jadi kapten di kapal halus. Kapal di seorang enggak? Kenapa? Ada kau bola, orang menawar. Nah, tapi mudah-mudahan kita menawar hidup yang saling barang itu. Nah, kayak pikir sudah kalau kelihatan adalah jadi kita dukung juga sedikit. Artinya muda kita tua, apa? Kada kita kan digesi kada. Jangan sekalian yang dirahmati Allah, mari kita baca doa haul. Sebelumnya kita juga berniat kita hadiahkan pahalanya kepada almarhum keluarga kita, wabil khusus keluarga dari kita hibur baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu nas min nas ilahin nas min syarri ma khalaq. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarri wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
يكن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم الله. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم. على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم. على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك يا نعبد رب يا نستعين صراط الذين أنعمت آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وقدرك وقدرك من الصابرين. من الحلال المرزوق من الحرام المعصوم وفي الجنان من عين وعن النيران مبعدين. وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه ناظرين متمتعين ربنا اللهم لكم جميلا. اللهم لكم جميلا ربنا اللهم لكم جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سنحرة ولا عند الممات ولا قبضه ولا قدر كيدا ولا سبيلا. اللهم على قراءتنا هذه وغيرها صابا جزيلا وأجرا منك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم يا مولانا سوف قرأناه قبلناه وهللناه زيادة في سيرة النبي رقم الإسلام. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل صحابة وغرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مرضاهم وقرابهم من المسلمين كافة عامة لهم غير ولا غير لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفضل جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل ابتلاءنا واختم بسالك عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا طافنا وأنت راض عنا ولا تخزنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غراه واجعل آخر كلام من الدين ينتهي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهدنا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا روح آبائهم وإخواننا النبي المسلمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل ابتلاءنا واختم بسالك عملنا والإيمان والإسلام جمعا طافنا وأنت راض عنا ولا تخزنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غراه واجعل آخر كلام من الدين يا جليل قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة والقرب والقوم والسادة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح أهل الباقي وإلى أرواح أجدادنا وخصوصا إلى أرواح إمامية صاحب الحاجات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ارفع مكانهم في مقام الأولى وجميع من الصالحين وحسبهم لك ربك ذلك الفضل من الله وقبل بها علما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حمد بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا على الليل وأنا على النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وافضل بالصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد حامل جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا جامع الناس لمن ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ما بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنما في الدنيا والأخرى وارزقنا كما المتبت له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأعطنا بالتقوى والاستقامة وأجرنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم
ورب الحل والحرام ورب المسأل الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا محمد منا السلام اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.